Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh barokah ini Allah masih memberikan kita kehidupan dan napas yang gratis, dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu, walaupun kita pengajiannya lewat Zoom, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam mencari atau mengkaji ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pagi hari ini kita akan coba mengambil tema tentang gaya kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan dijelaskan oleh Bapak Kiai Nurul Humedi. Beliau adalah Wadek 3 Fakultas Agama Islam dan juga sebagai sekretaris Kabupaten Malang, dan beliau juga sebagai dosen pakar sejarah kebudayaan Islam. Mohon maaf karena ada kendala teknis di lapangan, jadi tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tapi insya Allah ada manfaatnya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada dan juga jamaah yang hadir di Zoom juga bisa hadir di majelis tablik, karena juga disediakan tempat untuk menghadiri kajian. Insya Allah tiap Ahad pagi juga disediakan tempat untuk hadir di aula PDM. Demikian untuk bersingkat waktu, sebelum saya buka, kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Nurul Humaidi saya persilakan. Masker. Pakai masker. Saya pakai. Saya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Muhammadiyah Kabupaten Malang, baik yang hadir di aula Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, maupun yang hadir melalui Zoom dari tempat kediamannya masing-masing. Marilah kita memulai kajian ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Tema kita dalam kajian Sirah Nabawiyah di pagi hari ini adalah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tema ini diharapkan kita bisa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal kepemimpinannya. Kita semua tahu bahwa Rasulullah adalah sosok pemimpin yang sangat luar biasa pada zamannya, bahkan pengaruhnya dirasakan sampai pada hari ini, dan
insya Allah tentu sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau bisa dikatakan dengan ungkapan yang sederhana, saya hanya akan mengatakan tidak ada untayan kata-kata dan susunan kalimat serta bait-bait syair dalam karya sastra yang dapat menggambarkan secara tepat dan akurat tentang kemuliaan dan keagungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata kuncinya, ini keywordnya yang harus selalu kita ingat di dalam memahami sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sama-sama tahu bahwa Rasulullah itu adalah sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Mikhail Had misalnya mengakui akan hal ini. Sampai-sampai dia menulis sebuah buku, The 100, 100, The 100, a ranking of the most influential person in history. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi dengan sangat objektif, Mikhail Had ini mengakui Nabi Muhammad SAW dan menempatkannya sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dan uniknya, meskipun dia seorang penulis barat, ia menempatkan Rasulullah Muhammad sebagai orang di nomor 1 di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah itu. Hal ini tentu menunjukkan, hadirin, bahwa Rasulullah itu memiliki kecerdasan kepemimpinan dan kecerdasan manajerial yang sangat tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakatnya dalam berbagai posisi sesuai kemampuannya. Itulah kira-kira dilihat dari perspektif manajerial atau kepemimpinan. Jadi suksesnya seorang pemimpin dalam mengelola manusia, dalam mengelola sumber daya manusia, ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan potensi-potensi yang ada itu sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Rasulullah telah membuktikan itu. Sehingga tujuan utamanya tercapai. Dalam konteks kepemimpinan Rasul, tujuan utamanya adalah membentuk masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Maka ketika itu hadirin, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah atau ke Yathrib, awal dari Madinah,
menetapkan visi tentang masyarakat yang ingin dibentuknya itu, yang tergambar dari perubahan nama dari Yathrib menjadi Madinah. Berperadaban. Masyarakat tamadun atau masyarakat madani, itulah yang menjadi cita-cita, yang menjadi visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini hadirin jamaah pengajian Ahad Pagi rahimakumullah, tentu di dalam menjalankan kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan akhlak mulia. Itu kuncinya. Itu adalah bagian penting dan yang paling utama, dan kalau kita membahasnya maka itu adalah bagian nomor pertama dari kesuksesan cara Rasulullah SAW dalam memimpin masyarakat ketika itu. Mengedepankan akhlak mulia. Allah SWT berfirman, menegaskan di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Ala khuluqin azim. Benar-benar berbudi pekerti agung. Itulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang terlibat bersama Rasulullah tentu merasakan kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini misalnya dirasakan oleh cucu beliau sendiri. Cucu beliau, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia menegaskan, ia menceritakan, ia mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pribadi yang menyenangkan. Saya kira sebagai cucunya yang sangat banyak berinteraksi dengan Rasulullah, pernyataan Husain bin Ali bin Abi Thalib ini sangat otoritatif, sangat valid. Pribadi yang menyenangkan, santai dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan. Jadi itulah sosok Nabi. Lemah lembut dan sopan. Tidak cukup di situ. Tidak keras dan tidak terlalu lunak. Kira-kira Nabi itu di tengah-tengah. Tidak keras, tapi juga tidak terlalu lunak. Tidak keras dan tidak lembek. Tidak pernah mencela. Itu sosok Nabi ini. Karena itu ini perlu diteladani oleh siapapun, termasuk para juru dakwah. Dan orang-orang yang bergerak menyatakan diri sebagai pelanjut dakwah Rasulullah SAW. Tidak pernah mencela. Tidak pernah menuntut dan menggerutu. Kira-kira bisa dikatakan tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa.
Bahkan sampai dalam urusan ibadah saja, Rasulullah menuntunkan kita tidak boleh mendatangi sholat berjamaah dengan tergesa-gesa. Meskipun sholat berjamaah itu sudah didirikan, sudah dimulai, tidak boleh lalu kita lari-lari atau mempercepat langkahnya sehingga sampai ngos-ngosan, sampai di masjid susah untuk mulai sholat apalagi membangun kekhusyuan. Tetap tidak boleh tergesa-gesa, tapi juga tidak mengulur waktu. Jadi orang yang mengulur waktu ini biasanya terutama orang-orang yang dekat dengan masjid. Saya tidak jauh-jauh, contohnya saya yang paling dekat dengan masjid itu. Saya hanya berjarak hanya beberapa puluh meter saja rumah saya dari masjid. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid ini biasanya berangkat ke masjid ketika iqomah sudah dikumandangkan. Karena merasa dia dekat, tidak akan terlambat. Sementara yang jauh, yang mungkin tidak mendengar suara iqomah, bisa jadi dia sudah lebih duluan. Nabi tidak mengulur waktu, tapi juga tidak tergesa-gesa. Ini adalah kesaksian yang diberikan oleh cucu beliau sendiri yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan beliau kalau kita baca berbagai sumber ternyata keautentikan akhlak beliau ini diakui oleh dari kalangan kaum muslimin sendiri maupun juga kalangan dari luar kaum muslimin. Kalau tadi saya mengatakan pada bagian awal seorang Michael Hart misalnya mengakui dia sebagai sosok nomor 1, pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Nah, orang lain yang mengakui keberhasilan Rasulullah ini selain Michael Hart itu, misalnya ada seorang penulis besar di Amerika yang bernama Washington Irving. Dia seorang orientalis, namun dia adalah seorang orientalis yang jujur, karena tidak semua orientalis itu tidak jujur. Di samping juga saya katakan, juga tidak semua orientalis itu jujur. Jadi ada orang orientalis yang jujur, ada juga orientalis yang tidak jujur. Yang tidak jujur biasanya bersikap skeptif terhadap sosok Rasulullah SAW. Tetapi selain itu, selain mereka yang tidak jujur, juga masih ada sosok orientalis yang jujur. Mengakui apa adanya tentang sosok Rasulullah SAW ini. Dia hidup pada abad ke-19. Dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penutup para nabi. Rasul yang paling agung yang diutus oleh Allah untuk menyeru kepada manusia untuk penyembahan kepada Allah. Ini pernyataan Washington Irving, seorang orientalis yang hidup pada abad ke-19. Nah, ada lagi misalnya seorang filosof Inggris namanya George Bernard Shaw. Dia mengatakan, aku telah membaca kehidupan Rasul Islam dengan baik. Berkali-kali dan berkali-kali. Dia menegaskannya begitu.
Dan aku tidak menemukan kecuali akhlak-akhlak luhur yang semestinya. Dan aku sangat berharap Islam menjadi jalan bagi dunia. Jadi baik pernyataan Washington Irving maupun George Bernard Shaw ini menunjukkan rekognisi atau pengakuan orang-orang yang di luar Islam tentang sosok mulia yang bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu masih banyak lagi pengakuan-pengakuan dari kalangan kesarjanaan non-muslim terkait dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kepemimpinannya saya kira saya penting untuk menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu memimpin. Selain yang tadi saya sebutkan, maka berikutnya Nabi SAW dalam memimpin itu memiliki rasa empati. Empati itu bisa dimaknai sebagai menjadi. Tidak pura-pura dan tidak berada di luar, tetapi Rasulullah menjadi. Itulah sifat empati dalam kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini Rasulullah ketika melihat orang lain tidak pernah mencaci seseorang. Bagaimanapun orang itu, tidak pernah mencaci. Rasulullah dicaci sudah biasa, tetapi tidak pernah mencaci. Kita pernah mendengar sebuah riwayat bahwa setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq datang menemui putrinya, bertanya tentang apa-apa yang masih tersisa dari kebiasaan Rasulullah yang belum dilakukannya oleh Abu Bakar. Maka Aisyah setelah berdiam sejenak, ia berkata, Rasulullah biasa mampir ke pasar Madinah dan di sana dia menemui seorang Yahudi tua yang buta untuk sekedar menyuapi makanan kepada Yahudi tua dan buta itu. Maka setelah Abu Bakar mendengar perkataan dari putrinya itu, maka mulai hari itu juga Abu Bakar melakukan apa yang telah ditinggalkan atau yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu. Maka dia datang ke pasar Madinah dan dia mencari-cari orang yang dimaksud oleh Aisyah, dan ternyata dia menemukan sosok Yahudi tua dan buta itu yang sehari-hari pekerjaannya adalah woro-woro di pasar Madinah. Awas, hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad. Dia seorang penipu, dia seorang pendusta, dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Dia orang yang gila. Itulah sosok yang ditemui oleh Abu Bakar di pasar Madinah. Tetapi karena dia merasa yakin itu yang dimaksud, maka dia mencoba untuk mendekatinya dan berusaha memberinya dia makan. Dan dia berusaha menyuapinya. Tetapi si Yahudi itu marah dan bertanya, siapa engkau? Abu Bakar berkata, aku adalah orang yang biasa menyuapimu. Ah, bohong kau. Bukan. Dia sangat lembut ketika menyuapi. Dan dia tidak menyuapiku kecuali makanan itu sudah betul-betul halus. Tetapi engkau sangat kasar.
Akhirnya Abu Bakar pun mengaku bahwa dia bukanlah sosok yang kemarin menyuapinya, tetapi dia mengatakan, aku adalah sahabatnya. Maka si Yahudi itu berkata, berarti engkau tahu siapa dia? Ya pasti aku tahu. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Abu Bakar itu, si Yahudi itu gemetar dan menangis. Dan dia kemudian meminta dituntun untuk bersyahadat. Nah, hadirin jamaah pengajian hari pagi, baik yang ada di aula ini maupun yang ada di kediamannya masing-masing, itu adalah betapa kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan, terutama di dalam kepemimpinannya. Rasulullah itu tidak pernah mencaci seseorang dan tidak pernah menegur seseorang karena kesalahannya. Rasulullah tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dan Rasulullah juga tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Ini saya kira penting untuk kita renung-renungkan di dalam kita menerapkan akhlak Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kalau Nabi berbicara, orang lain diam tertunduk seperti ada burung di atas kepalanya. Saking perhatiannya sahabat-sahabat itu kepada Rasulullah. Tidak pernah disela atau dipotong pembicaraannya. Dan Rasulullah juga membiarkan orang menyelesaikan pembicaraannya. Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Saya kira ini penting sekali ini. Kalau kita biasa rapat di kantor, memimpin anak buah, memimpin orang-orang yang kita pimpin dalam rapat, seringkali kita lihat orang suka memotong pembicaraan orang lain. Saya kira itu bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu biasa terjadi, maka mulai hari ini itu harus segera dihentikan. Rasulullah tertawa dengan mereka yang tertawa. Kalau ada orang tertawa, Rasulullah juga ikut tertawa. Empati. Rasulullah juga merasa heran bersama orang-orang yang merasa heran. Rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan. Sangat sabar Rasulullah itu. Dan segera memberi apa yang diperlukan oleh orang yang ditimpa kesusahan. Tidak menunda-nunda. Dan Rasulullah tidak menerima pujian kecuali dari orang yang pernah dipuji olehnya. Keterangan-keterangan ini bisa kita dapat dalam riwayat At-Tirmidzi, para hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah sifat empati Rasulullah di dalam kepemimpinannya. Jadi yang perlu diingat, empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Rasulullah tertawa bersama orang yang tertawa. Rasulullah heran bersama orang yang heran. Itulah salah satu bentuk sederhana dari empati. Yang berikutnya, yang kedua saya kira, atau yang ketiga, yang keberapa itu? Yang keberapa nih, yang uraian saya nih. Rasulullah mengedepankan keteladanan dalam memimpin. Saya kira itu sangatlah penting untuk kita renungkan di dalam kita memimpin. Dalam hal ini kebersamaan. Jadi keteladanan dalam membangun kebersamaan. Kalau pertama tadi empati, keteladanan dalam berempati.
Yang kedua adalah keteladanan dalam kebersamaan, dalam membangun kebersamaan. Rasulullah adalah sosok itu. Dalam menghadapi masalah, Rasulullah selalu mengusulkan gagasan win-win solution dalam konteks sekarang. Contoh ketika menghadapi permasalahan peletakan Hajar Aswad ketika Rasulullah masih pemuda. Pada saat itu Rasulullah adalah orang yang ditunjuk oleh orang-orang Quraisy karena mereka sudah sepakat siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram di hari ini, dialah orang yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Ternyata Rasulullah lah, Muhammad lah yang masuk pertama kali pada hari itu ke Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah membentangkan sebuah kain yang besar. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di bagian tengahnya. Dalam riwayat ketika itu Rasulullah membentangkan serbannya. Lalu beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain itu. Setelah itu diangkat bersama-sama dan Hajar Aswad itu kemudian ditempatkan ke tempatnya semula di Ka'bah. Hadirin, dengan cara itu tidak ada satupun kabilah yang merasa dirugikan, yang merasa disia-siakan, yang merasa diabaikan. Rasulullah sendiri adalah dari kabilah Quraisy. Bahkan mereka merasa tersanjung dengan cara Rasulullah dalam menyelesaikan masalah ini. Karena itulah maka Rasulullah itu kemudian diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Sebuah gelar yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang diberikan oleh masyarakat Mekah ketika itu. Jadi hadirin, kekuatan akhlak inilah yang menjadi fondasi kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan itulah kepemimpinan yang dituntun oleh wahyu. Kalau tadi saya katakan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, itu adalah nyata. Maka Aisyah radhiyallahu anha dengan tegas menyatakan ketika ia ditanya oleh sahabat-sahabat, sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sungguh luar biasa. Nah, kemudian berikutnya, saya kira ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kepemimpinan Rasulullah yang perlu kita teladani, bahwa Rasulullah menjalankan kepemimpinan itu dengan tegas dan bijak. Ini penting saya kira ini. Nabi sangat tegas dalam masalah hukum dan penegakan hukum. Tidak pernah menetapkan satu hukum dengan rasa belas kasihan, pilih kasih, atau tebang pilih. Itulah Nabi. Saya kira isu-isu tebang pilih, pilih kasih dalam penegakan hukum sekarang ini mendapatkan kontekstualisasinya. Ketika kita mencoba untuk menelusuri
tentang keteladanan Rasulullah di dalam penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil terhadap siapapun. Allah berfirman, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu pada satu kaum menyebabkan kamu menyimpang dari keadilan. Itu saya kira penting untuk kita renung-renungkan kembali. Tidak memihak kepada siapapun, itulah keteladanan Rasulullah SAW. Baik kepada pejabat pemerintahan ketika itu, kepada sahabat, masyarakat kecil, dan bahkan terhadap keluarga sendiri. Maka sangat populer sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim yang sangat luar biasa. Demi Allah, kata Nabi, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Sungguh luar biasa. Jadi hadis ini sangat populer yang diawali dengan sumpah oleh Rasulullah SAW. Wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, konteks ayat ini adalah kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan seorang perempuan dari suku Makhzumiyah yang mencuri, lalu diadukan kepada Rasulullah oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Lalu Nabi setelah menyampaikan kata-kata, lalu Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina qablahum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakahu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihil hadd. Nabi mengatakan, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka dahulu, jika ada orang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Dan apabila ada orang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka menegakkan hukum atas dia. Ini perkataan Nabi. Lalu dilanjutkan dengan hadis atau dengan kalimat yang sangat populer itu, wa aimullahi, dan demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah ketegasan Rasulullah dalam hal penegakan hukum. Tegas. Tapi tidak hanya tegas, bijak. Dalam konteks yang lain, yang juga mungkin sudah sering kita dengarkan, ada sebuah riwayat, ada seorang wanita dari suku Ghamidiyah datang menemui Rasulullah, dan dia mengaku dan dia mengatakan bahwa dia telah berbuat zina. Maka dia mengatakan, qad zanaitu fatahhirni. Sungguh aku telah berzina, maka sucikanlah aku. Namun ketika itu Nabi menolak pengaduan
tulus dari wanita Ghamidyah ini. Karena dia penasaran, Nabi menyuruh dia pulang. Esok harinya dia datang lagi. Dia penasaran. Karena dia merasa bahwa pengaduannya kepada Nabi untuk dia disucikan itu tidak membuahkan hasil. Dan esoknya dia datang lagi, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab pengaduanku? Mengapa engkau tidak memenuhi pengaduanku? Apa barangkali engkau meragukan aku? Demi Allah, aku sekarang sedang hamil, kata wanita itu. Kali ini Nabi pun masih menjawab, datanglah sesudah kamu melahirkan. Itu adalah jawaban Rasulullah. Nabi menjawab dengan ramah, datanglah ketika engkau sudah melahirkan. Dan setelah sekian lama, wanita ini datang lagi kepada Rasulullah dengan membawa bayinya. Dan ia berkata, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Dengan ramah pula Nabi menjawab, pergilah kamu, susuilah anakmu itu, sampai kamu sapih dia. Setelah sekian lama hadirin, setelah masa menyusui anaknya berakhir, wanita ini kembali menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, hadza ya Rasulullah, qad fatamtuhu wa qad akala tu'am. Ini wahai Rasulullah, sudah aku sapih dia dan dia sudah bisa makan. Berikutnya Rasulullah menyerahkan anak kecil ini, bayi kecil ini, kepada seorang sahabat di kalangan kaum muslimin untuk diasuh. Dan kemudian Rasulullah memutuskan wanita itu untuk dirajam sesuai dengan hukuman Islam. Itulah sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW. Sangat bijaksana. Tidak tiba-tiba orang datang mengadu bahwa berzina lalu Rasulullah menghukumnya dengan hukuman rajam. Tetapi dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah menunggu dan menunggu. Sampai akhirnya Rasulullah pun memberikan hukuman yang sangat tegas. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih banyak lagi kunci-kunci sukses dari kepemimpinan Rasulullah yang bisa kita kaji, yang bisa kita pelajari, yang terus bisa kita perkenalkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat kompleks pada saat ini. Terutama di tengah-tengah penegakan hukum yang barangkali tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Perlu kita mempelajari kembali sikap tegas Rasul. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah putri Muhammad itu mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Dan jika penegakan hukum ini tidak berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat manapun, maka kita perlu ingat sabda Rasulullah, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, bangsa-bangsa sebelum kalian adalah mereka dahulu. Jika ada orang mulia di antara mereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukum atas orang itu. Sangat kontekstual untuk kehidupan kita sekarang. Maka saya ingin mengulangi, tidak ada untayan kata-kata dan susunan kalimat serta bait-bait syair dalam karya sastra
yang dapat menggambarkan secara tepat dan akurat tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi pelajaran yang sangat bermakna bagi kita semua dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah, terutama dalam hal kepemimpinannya. Sehingga Rasulullah menjadi sosok pemimpin yang paling sukses sepanjang sejarah manusia. Sebagaimana diakui oleh pihak manapun, termasuk kalangan dari luar Islam. Salah satunya adalah Mikhail Hart yang sangat terkenal dalam bukunya The 100, a ranking of the most influenced person in history. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dan Nabi Muhammad ditempatkan pada nomor 1. Apalagi kita sebagai orang muslim. Jadi kalau ada orang muslim yang mencoba-coba untuk mengatakan negatif pada Rasulullah dalam konteks apapun, berarti dia adalah seorang muslim yang gagal faham. Bukan hanya salah faham, tapi gagal faham. Kurang akeh macane, kurang atoh dolane, kurang pahit kopine. Itu kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang yang mengungkap secara stereotip sosok Nabi ini, yaitu tadi, kurang akeh macane. Baru satu riwayat dia baca, dia sudah memberikan fatwa. Itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baru baca dari grup WA, dia sudah memberikan fatwa. Ulamanya diam, orang awamnya berbicara. Itu sudah akhir zaman. Ulamanya diam, orang awamnya banyak bicara tentang agama itu. Nah, mudah-mudahan kita mampu menempatkan sosok Rasulullah ini secara proporsional, baik sebagai beliau sebagai manusia biasa, karena beliau juga menyatakan dirinya sebagai manusia biasa, dia makan dan minum. Karena itu sebagai manusia Arab, Nabi makannya kurma, tidak rawon. Karena itu tidak bisa ditiru. Karena Nabi itu sebagai orang Arab, maka kebiasaannya makannya daging ya. Kita ya makannya ya telo, sayur ya. Kalau ditanya mana hadisnya Nabi itu makan wortel, ya enggak ada. Nabi sebagai manusia biasa. Pakai gamis karena dia orang Arab. Pak Yusuf pakai sarung, itu adalah orang Jawa. Rasulullah pakai imamah itu adalah serban yang diikat-ikatkan itu. Pak Yusuf pakai kopiah, itu Indonesia. Tidak perlu ditiru yang begitu, sebagai manusia biasa. Bahkan Nabi itu dikatakan makannya dengan jari 3, ya makan roti ya bisa dengan 3. Kalau makan rawon ya harus dengan sendok. Masa makan rawon soto dengan 3 jari, ya nggak mungkin itu. Tapi juga beliau juga sebagai seorang nabi dan rasul yang harus dicontoh dan diikuti. Yang berkaitan dengan syariat. Itu. Jadi Nabi Muhammad sebagai manusia biasa dan Nabi Muhammad sebagai nabi itu harus ditempatkan secara proporsional. Karena ada yang mengatakan, datang pada saya tanya itu, dia pakai gamis. Ya saya juga biasa pakai gamis. Kalau sholat subuh biasanya, atau sholat apa gitu, di masjid. Saya pernah bertemu, mengapa Anda pakai pakaian seperti itu? Dia mengatakan, ini pakaian sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnah Rasulullah. Saya tanya, dari mana Anda tahu kalau Rasulullah itu pakai pakaian seperti itu? Dari guru saya. Tidak ada sumber yang lain. Sementara belum ada.
Saya katakan dan saya katakan memang betul dalam riwayat-riwayat itu Nabi memakai gamis. Tidak pakai kemeja, tidak pakai celana dan tidak pakai sarung, pakai gamis. Dan juga banyak riwayat tentang warna gamis yang dicintai Rasulullah dan bentuknya juga diungkapkan dalam riwayat-riwayat itu. Lengannya lebar sampai ketiaknya itu kelihatan, itulah gamis Nabi. Tapi itu gamis yang menjadi pakaian orang Arab yang dilestarikan oleh Rasulullah. Tidak diubah. Karena itu sahabat-sahabat juga memakai pakaian seperti itu. Termasuk mereka yang belum beriman pun juga memakai pakaian seperti itu. Jadi Abu Jahal itu ya sama dengan pakaian Anda. Pakaiannya. Abu Lahab itu ya pakaiannya ya gamis. Tidak pakai sarung. Tidak pakai celana Abu Jahal, Abu Lahab itu. Sama. Itulah Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Jadi tidak perlu dirisaukan kalau kita di sini kok pakaiannya sarung, pakai celana, pakai kemeja. Tidak ada masalah. Itu adalah sebagai manusia biasa. Tetapi dalam hal perilaku Nabi yang berkaitan dengan syariat, itu harus kita jadikan sebagai pijakan di dalam kita menjalankan agama, karena Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah model pertama manusia yang melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Quran, perilakunya adalah Al-Quran, tindak tanduknya adalah Al-Quran. Andaikan sahabat-sahabat ketika itu malas baca Al-Quran, malas menghafal Al-Quran, cukup melihat bagaimana praktek-praktek kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang sahabat-sahabat ketika itu tidak ada yang malas baca Al-Quran. Tidak ada yang malas untuk menghafal Al-Quran. Itulah bedanya sahabat-sahabat Nabi dengan sahabat-sahabatnya Humaydi. Sahabat Nabi itu bersungguh-sungguh membaca dan menghafal Al-Quran. Sahabat-sahabat Humaydi tidak sungguh-sungguh membaca dan menghafalkan Al-Quran. Karena sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat Humaydi itu juga kadang-kadang sama. Malas membaca dan menghafal Al-Quran. Siapa itu? Ya Humaydi itu sendiri. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah SWT untuk rajin membaca dan menghafalkan Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak yang bertanya, maka Quran dan bukunya untuk ustadznya itu.
Apa maksudnya itu? Saya tidak tahu karena saya belum membaca riwayat-riwayat yang berkaitan dengan itu. Jadi nanti empati ya. Tentang menyikapi duka dan suka saya tidak tidak tahu. Jadi ini menyangkut riwayat, jadi saya tidak boleh nanti saya coba cari itu. Ini kan perlu contoh ya, jadi tapi perlu contoh. Tetapi yang paling pokok itu adalah begini, jadi ketika ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu biasa mengangkut tanah gitu ya, bersama sahabat. Sampai kata sahabat, sampai perutnya Nabi itu belepotan dengan tanah itu. Artinya bahwa Nabi itu juga kalau bersama sahabat-sahabat juga ikut terlibat di dalamnya itu ya, yang perlu saya contohkan. Jadi Nabi sebagai pemimpin itu bukan dia main perintah, kerjakan ini, kerjakan itu. Dan itu sekarang perlu kita ingat kembali. Karena banyak perintah-perintah. Karena itu biasanya penguasa itu di sini sebut pemerintah. Pemerintah itu. Pemerintah itu memang konteksnya begitu. Karena itu tinggalan Belanda ya jadi pemerintah, perintah-perintah. Nabi sebagai pemimpin, dalam riwayat dikatakan bahwa dia biasa mengangkut tanah sampai pasir atau debu itu mengenai perut beliau. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu juga ikut terlibat dalam proses bersama-sama sahabat bekerja, bukan menunggu. Kalau kita kerja bakti biasanya yang hadir banyak. Tapi yang bekerja juga banyak dengan pembagian tugas, ada yang bagian duduk-duduk, ada yang bagian melihat, ya. Di samping ada yang memang bagian bekerja, itu ya begitulah kehidupan masyarakat kita itu. Dan terutama pemimpinnya mungkin ya mungkin tidak, mungkin bagian melihat atau bagian mengatur ya. Tapi Nabi ikut terlibat di dalamnya. Itu saya kira itu. Oke, itu tadi jawaban dari penanya bahwa ternyata Rasulullah itu bukan tipe pemerintah, tapi beliau juga ikut terlibat di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sangat yakin bahwa beliau adalah the best of the best man in the world. Tetapi dalam rangka iktiba, apakah semua apa yang ada dalam diri beliau harus kita ikuti? Jazakallah khair. Ittaqallaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu adalah rumusnya, teorinya begitu. Jadi penegasan itu penting untuk kita ingat bahwa kita berusaha untuk meneladani sosok yang sempurna ini, iya, berusaha. Tetapi seberapa bisa kita melakukannya, seberapa bisa kita melaksanakannya, itu adalah persoalan yang lain. Yang tidak benar adalah tidak pernah berusaha untuk meneladaninya. Tetapi kita tetap harus berusaha untuk meneladani kesempurnaan sosok yang memang sangat sempurna ini, insan kamil ini, tetapi tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terutama di dalam praktek-praktek yang berhubungan dengan keagamaan atau syariat, berhubungan dengan agama. Tetapi dalam konteks-konteks yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang sangat lokalitas, saya kira itu adalah persoalan yang lain. Seperti tadi yang sudah saya katakan, ya Nabi itu makannya seperti itu, ya saya masih mencari ini. Apakah memang betul ketika kita berpuasa itu harus bertakjil dengan kurma? Yang kurma itu sangat Arab itu. Sangat Arab itu. Maka adakah pilihan yang lain yang bisa menyerupai ya, dengan kurma untuk menjadi buka puasa? Supaya
kita merasa enak dan nyaman, karena tidak semua orang tuh bisa nyaman dengan makan kurma itu. Nah, ya ini perlu kita kaji ya. Mungkin ada makanan yang lain yang mungkin bisa setara kandungannya dengan kurma, yang itu bisa menjadikan orang itu segar kembali. Intinya kalau meminjam bahasanya Pak Zainuddin, itu kan ada glukosa yang cukup tinggi yang bisa langsung dicerna oleh tubuh, kira-kira begitu ya. Sehingga itu bisa langsung menyegarkan tubuh yang seharian tidak dimasuki oleh asupan makanan selama sehari itu. Ya, itu adalah sangat lokalitas itu. Tetapi ada ajaran-ajaran yang sangat universal. Itu yang perlu kita terus jaga dan kita ikuti, terutama sosok Rasulullah itu sebagai the prophet, sebagai nabi. Bukan sebagai manusia biasanya itu. Sebagai nabi itu membawa pesan Tuhan, membawa risalah. Itulah yang paling penting untuk diperhatikan. Seperti nabi tadi ya, nabi itu ya tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak mengulur-ulur waktu. Saya kira itu sangat penting itu. Ini terutama bagi orang yang suka terlambat ya. Tidak mengulur-ulur waktu dalam urusan apapun. Ya kalau dosen itu ya 5 menit sebelum dimulai kuliah ya sudah ada di kelas. Lebih-lebih mahasiswanya, itu yang penting diperhatikan itu. Itu mencontoh Nabi. Bukan sudah berlangsung lama baru masuk, itu saya kira. Atau guru juga begitu. Juga dalam menghadapi masalah juga tidak tergesa-gesa, tapi dengan penuh pemikiran yang matang. Apalagi ketika harus memutuskan, seperti tadi ketika memutuskan hukuman kepada wanita dari suku Qamidyah ini, menunggu panjang. Sampai anaknya itu lahir dan sampai disapih. Berapa lama? Kira-kira ya 3 tahun lah itu. Hampir 3 tahun. Gitu. Ya, hamil, kemudian menyusui 2 tahun, ya saya kira. Tapi hukum tetap ditegakkan kepada siapapun. Tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Gitu. Apakah dia ketua partai atau rakyat biasa? Sama. Apakah dia itu mencuri pisang? Kalau banyak pisangnya. Atau mencuri dana bansos? Nah, itu sama, harus sama-sama dihukum. Apakah dia seorang yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan, atau dia seorang yang punya pengaruh besar di kekuasaan? Harus dihukum. Karena Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina qablahum annahum idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu fa'aqamu alaihi al-hadd. Jadi harus tidak boleh tebang pilih. Itulah contoh. Ini dalam hal kepemimpinan saya kira sangat penting itu. Tidak, sangat penting. Bahkan menyangkut dirinya sendiri, atau anaknya, atau kerabatnya, atau termasuk orang yang mungkin saingannya, atau orang yang dibencinya. Contoh Nabi begitu. Saya kira itu Pak Yusuf. Sudah 2 dan sudah dapat hadiah itu. Pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Dari Bu Nurul Hidayah atau Pak Nurul Hidayah. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana agar hati, kata, dan perbuatan kita lebih mudah mencontoh akhlak beliau? Bagaimana tadi? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana agar hati, kata, dan perbuatan kita lebih mudah mencontoh akhlak beliau? Yang pertama mengetahui dulu. Jadi kalau kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, berarti kita harus tahu Al-Quran itu. Berarti harus membacanya. Karena membaca tidak langsung kita bisa memahami, maka kita harus belajar memahaminya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang kompleks,
yang kadang tidak mudah dimengerti dengan makna zahirnya, maka kita juga harus belajar tafsirnya. Jadi panjang, panjang, panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya berusaha untuk melakukan apapun yang kita bisa dapatkan dari Al-Quran. Sebesar apapun, sekecil apapun. Itu cara kita agar hati, perkataan, dan tindakan kita selaras dengan akhlak Rasulullah ketika menerapkan Al-Quran. Maka ada satu teori yang mengatakan bahwa sesungguhnya beda antara hadis dan sunnah. Hadis itu adalah apa yang dikatakan Nabi, dikerjakan Nabi, dan yang diputuskan Nabi yang telah terdokumentasikan atau terkodifikasikan dalam riwayat-riwayat hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis itulah hadis. Adapun sunnah adalah ajaran Al-Quran secara keseluruhan yang itu dipastikan telah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah. Jadi sunnah itu Al-Quran menurut teori ini. Di samping ada teori yang mengatakan bahwa as-sunnah dan al-hadis itu sama. Jadi as-sunnah itu adalah ya Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah mengandung pesan-pesan yang diterima pertama kali oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah pelaku pertama. Ya kalau ingin tahu sunnah Nabi ya Quran itu. Quran itulah sunnah. Itu saya kira itu caranya. Jadi membaca Quran. Membaca Al-Quran luar biasa, meskipun kita tidak memahami dan kita belum bisa mempraktekkan, asal membaca saja itu sudah keutamanya sudah luar biasa. Satu huruf diberi balasan oleh Allah 10 kali lipat. Setiap huruf, bukan kata, bukan ayat. Dan berbahagialah orang yang baru belajar Al-Quran. Karena orang yang membaca Quran dengan yatagak-gak, terbata-bata, tersendat-sendat, itu ternyata pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Luar biasa ini. Itu motivasi yang luar biasa. Karena itu jangan takut belajar membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran, meskipun kita belum lancar, karena yang tidak lancar pun pahalanya dilipatkan daripada orang yang sudah bisa membaca Al-Quran ketika mereka membaca Al-Quran. Saya jadi bisa memahami. Karena biasanya orang yang masih terbata-bata baca Al-Quran itu, satu kata biasanya diulang-ulang. Ternyata itu dapat pahala juga itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu 3 kali. Itu ternyata dilipat-lipatkannya karena biasanya orang yang terbata-bata itu membacanya berulang-ulang. Ternyata itu luar biasa. Jadi yang belum bisa membaca, marilah terus berusaha untuk meningkatkan bacaannya. Yang sudah bisa membaca, istiqomahkan untuk bisa membacanya. Yang perlu memperbaiki dengan tahsin, saya kira juga perlu untuk diperbaiki, terutama para imam-imam masjid, sehingga jemaahnya menjadi nyaman ketika berjemaah. Terutama gunnahnya, ikhfa'nya, itu ya. Karena banyak imam itu yang sering lupa dengan gunnah dan ikhfa'. Bacaannya sepertinya bagus tapi dia terlalu cepat ketika membaca idgham bi gunnah dan ikhfa' terutama. Kurang panjang. Hanya sekedar mantul sedikit, selesai. Padahal itu harus ditahan. Pak Yusuf itu ahlinya itu. Baik, saya kira itu jawaban saya atas pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua,
keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan sebagainya. Terima kasih. Jazakumullah khair kepada Bapak Kiai Nur Humedi dan memberikan kita sebuah pencerahan di tengah-tengah negara kita dalam krisis multidimensi atau kita sebut dengan krisis keteladanan, dan kita doakan kepada Bapak Nur Humedi agar selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar selalu memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa juga di kajian Ahad pagi ini tidak hanya hadir di Zoom, tapi juga bisa hadir di aula PDM Kabupaten Malang. Kami sudah menyiapkan insya Allah tiap Ahad pagi untuk bisa hadir. Kalau ibu bapak sudah kangen dengan para ustadznya yang sudah lama tidak berjumpa, untuk hadir Ahad depan di aula PDM ini. Dan acara kajian pagi ini disponsori oleh Lazizmu dan Mahat Abdurrahman bin Auf. Dan sedikit catatan dari saya dalam pembahasan pagi yang disampaikan Bapak Kiai Nur Humedi, bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW dalam sirah Nabawi. Rasulullah adalah sosok yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Suksesnya seorang pemimpin dalam membentuk manusia yang unggul dan berperadaban adalah dengan akhlak yang mulia. Memiliki jiwa empati, sabar, tegas, adil, dan bijak kepada siapapun, dan selalu memberikan contoh dalam keteladanan. Karakter pemimpin itu tidak perlu keras dan tidak perlu juga lembek, dan tidak suka juga mencela. Tidak ada satu bahasa sastra atau syair pun di dunia yang mampu menggambarkan sosok kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu kajian pagi yang kita bisa ambil pelajaran dalam sirah Nabawi. Dan untuk Ibu penanya Bu Elvi Anis dan Bapak Suprayitno, untuk bisa mengambil bukunya di Mahat Abdurrahman bin Auf, Masjid Air Parudin, lantai 5. Demikian, sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.